tertulis kantor. Berikut adalah data wajib pajak untuk tahun 2019. Nah, di sini ada Mandiri Karya ya. Ada nama wajib pajak yaitu PT Mandiri Karya. Kemudian ada NPWP-nya, lalu ada NPPKP. Nah, NPKP ini dia tuh nomor identifikasi PKP-nya gitu. Kemudian ada alamat, lalu ada telepon, ada jenis usaha. Nah, jenis usahanya ini perdagangan umum. Kemudian nama pimpinannya itu Andi Setiawan, lalu ada alamat rumah. Kemudian tahun pajak itu dari Januari sampai dengan Desember ada KLU SPT yaitu 52.000. Nah, KLU SPT ini ada yang tahu nggak apa? Oke, jadi KLU SPT ini yaitu kode klasifikasi lapangan usaha. Nah, di sini ada informasi daftar pemegang saham PT Mandiri Karya. Ada Ira Nadira sebesar 10 miliar. Kemudian ada Agus Haryanto juga 10 miliar. Kemudian ada Indra Wiguna yaitu 5 miliar. Nah, informasi ini nanti kita masukkan ke SPT. Selanjutnya di sini ada susunan pengurus dan komisaris. Itu ada Andi Setiawan sebagai direktur utama, lalu ada Ivan Nugroho sebagai komisaris, Endang Susanti sebagai presiden komisaris. Nah, selanjutnya di sini juga ada informasi mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi PT Mandiri Karya 31 Desember 2019, periode 2016. Nah, di sini ada laporan laba ruginya penjualan sebesar 12 miliar, kemudian ada persediaan awal, pembelian, barang tersedia dijual, persediaan akhir, ada HPP, dan sebagainya ya. Nah, di sini PT Mandiri Karya ini mendapatkan penghasilan neto sebesar 5,4 miliar. Nah, setelah ada laporan laba rugi, ada total biaya usaha. Nah, jadi biaya usahanya ini dirinciin nih. Nah, kan kalau yang di laporan laba rugi itu langsung 2,4 miliar ya. Dan nggak dirinciin kan. Nah, di sini ada rincian dari biayanya. Ada gaji karyawan sebesar 1,5 M, kemudian ada tunjangan PPh karyawan, dan sebagainya ya. Nah, totalnya sama ya, total biaya usahanya 2,4, di sini juga 2,423 miliar. Nah, setelah ada rincian dari total biaya usaha, lalu ada informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini digunakan untuk kita melakukan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal nanti kita lakukan di Excel ya. Nah, di sini ada informasi tambahannya sebanyak 8 nomor. Nah, ini nanti kita rinciin satu persatu. Nah, kayak misalkan dalam gaji karyawan termasuk pengeluaran pribadi direktur sebesar 60 juta setahun untuk biaya asisten pribadi. Nah, ini nanti masuknya ke koreksi fiskal positif atau negatif nih. Gitu. Nanti kita kerjain sampai nomor 8B. Nah, setelah ada informasi tambahan, lalu ada informasi data pembayaran pajak. Ada PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 25. Nah, ini juga nanti masuk ke SPT. Setelah ada data pembayaran pajak, lalu ada neraca. Di sini ada neraca PT Mandiri Karya per 31 Desember 2019. Nih, ada aktiva dan pasiva. Dan untuk jumlahnya itu harus sama ya, pasiva dan aktiva itu sebesar 43,8 M. Setelah itu ada daftar aset. Di sini ada daftar asetnya itu kendaraan dan bangunan. Dengan tanggal perolehan sebagai berikut, harga perolehan juga sebagai berikut. Kemudian umur komersial dan fiskal itu beda ya. Kan yang tadi saya jelasin pas PPT, untuk komersial sendiri itu didasarkan dengan dasar-dasar akuntansi. Sedangkan untuk fiskal yaitu didasarkan dengan peraturan pajak. Jadi beda kalau misalkan berdasarkan peraturan akuntansi, umur komersial dari kendaraan itu 5 tahun, sedangkan menurut fiskal itu 4 tahun. Kemudian untuk umur komersial bangunan berdasarkan akuntansi itu 25 tahun, tapi berdasarkan peraturan pajak itu 20 tahun. Gitu. Nah, untuk jenis aktivanya itu tetap sama ya. Kendaraan itu kelompok 1 dan bangunan itu yaitu bangunan permanen.
Kemudian di sini ada pertanyaan dari soal-soal di atas. Yang pertama itu, hitunglah koreksi fiskal dari data di atas. Yang kedua itu, berapa PPh badan yang terhutang. Yang ketiga, istilah SPT badan, SPT PPh badan tahun pajak 2019 untuk PT Mandiri Karya. Nah, ini ada 3 soalnya yang kita kerjakan satu persatu. Untuk koreksi fiskal itu kita lihat dari sini nih. Nih, yang seperti yang sudah saya bilang, koreksi fiskal kita kerjain dari data-data ini nih, 1 sampai 8B. Kemudian untuk PPh badan yang terhutang juga nanti kita hitungnya di SPT, lalu istilah SPT badan juga ada di SPT. Udah pada di-download kan ya materi yang ada di grupnya. Nah, kalau misalkan udah, di sini kan ada 2 tabel ya saya. Ada 2 Excel yaitu SPT 1771. Nah, ini tuh yang sudah di-share di grup. Nah, ini yang udah di-share di grup, tapi yang pertama kita kerjain dulu, ini sebenarnya belum dikirim ke grup, tapi kalian diperhatikan dulu ya, nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan aja. Terus nanti ini juga akan saya kirim ke grup setelah selesai kegiatan workshop ini. Jadi untuk file ini diperhatikan dulu, kemudian setelah pengerjaan perhitungannya, kita baru pengerjaan SPT. Nah, kalau SPT itu udah dikirim di grup, jadi nanti bisa diisi bareng-bareng. Nah, kalau ini tolong diperhatikan ya. Oke, kita mulai dari sheet yang pertama, itu ada profil perusahaan. Ini masih sama kayak yang ada di Word ya. Ada nama wajib pajak, NPWP, terus ada juga alamat, jenis usaha, nama pimpinan, alamat rumah, ada nomor telepon, penilaian persediaan, metode penyusutan, dan PPh pasal 25 setiap bulannya. Nah, untuk metode penyusutan ini garis lurus ya. Nah, nanti kita ada perhitungan penyusutan, yaitu menggunakan garis lurus. Kemudian di sini ada informasi tambahan. Nah, ini tuh yang ada di Word tadi nih, 1 sampai 8B. Nah, kemudian nanti koreksi fiskal ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau biaya, apabila laporan keuangan komersialnya itu lebih besar dari LKF, itu dikoreksi positif. Tapi kalau LKK itu laporan keuangan komersial, kalau LKF itu laporan keuangan fiskal. Nah, kalau LKK-nya itu lebih kecil, itu dikoreksi negatif. Penghasilan itu sebaliknya. Nah, koreksi positif ini akan mengakibatkan menambahnya laba karena biaya berkurang atau penghasilannya itu bertambah. Udah paham kan ya? Jadi kalau misalkan penghasilan bertambah kemudian biayanya berkurang, otomatis itu akan menambahkan laba. Gitu. Nah, kemudian untuk koreksi negatif itu akan mengakibatkan menurunnya laba karena biayanya itu bertambah dan penghasilannya itu berkurang. Ya, jadi kalau misalkan biaya bertambah ya otomatis labanya itu berarti berkurang. Nah, kemudian kita langsung kerjain aja, atau ini saya jelasin dulu ya sheet-sheetnya. Nah, ini ada laporan laba rugi, ini nanti kita melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Kemudian di sini ada neraca ini buat informasi lebih lanjutnya. Kemudian ada koreksi fiskal. Nah, ini tuh rekapitulasi dari yang sudah kita kerjakan di sheet laba rugi. Kemudian di sini ada daftar komisaris. Ini juga nanti kita hitung ya, berapa persen sih saham yang dipegang oleh Ira Nadira, kemudian Agus Haryanto gitu. Kemudian di sini ada daftar aset tetap, ini juga nanti kita perhitungkan ya. Jadi nanti ada penyusutan dari kendaraan dan bangunan. Lalu di sini ada kelompok menurut pajak. Nah, yang pertama kita kerjain itu ada di laba rugi. Nah, ini sebenarnya udah diisi ya, nanti saya jelasin lagi. Untuk di sebelah kiri yang pertama itu ada laporan komersial, yaitu laporan berdasarkan dasar-dasar akuntansi, sedangkan di kanan ada laporan fiskal, yaitu berdasarkan peraturan perpajakan. Nah, kita mulai aja. Ini udah jelas kan ya kalau komersial itu ada di sini dan fiskal itu ada di sini. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan koreksi, misalkan yang pertama itu
koreksi fiskal positif ada di gaji karyawan sebesar 60 juta. Nah, ini nanti hasilnya itu ada di laporan keuangan fiskal gitu. Ini kita mulai ada di informasi tambahan. Tolong diperhatikan ya semuanya. Misalnya ada yang bingung langsung ditanyakan. Untuk yang pertama, dalam gaji karyawan termasuk pengeluaran pribadi direktur sebesar 60 juta setahun untuk biaya asisten pribadi. Nah, di sini kan diinformasikan kan, dalam gaji karyawan termasuk pengeluaran pribadi nih. Nah, kalau berdasarkan peraturan perpajakan, pengeluaran pribadi ini tidak dianggap. Jadi, untuk poin yang pertama itu dikoreksi positif. Nah, kalau koreksi positif kan berarti biayanya itu berkurang kan? Karena kan ini biaya gaji karyawan 60 juta yang tidak dianggap oleh pajak. Kita masukin ke sheet laba rugi. Nah, di sini nih gaji karyawan sebesar 60 juta dikoreksi fiskal positif. Nah, kalau udah saya warnain warna merah aja ya biar ketahuan. Nah, ini dikoreksi fiskal positif. Nah, apabila dikoreksi fiskal positif, maka akan mengakibatkan menurunnya laba. Menaiknya laba, sorry. Karena kan bebannya itu berkurang. Nah, jadi dari laporan keuangan komersialnya itu sebesar 1,5 M, kemudian dikurangkan 60 juta menjadi 1,4 miliar. Udah paham belum? Jadi, saya jelasin lagi ya. Jadi di sini kan di informasi ya, di poin 1. Dalam gaji karyawan termasuk pengeluaran pribadi direktur. Nah, pengeluaran pribadi ini tidak dianggap oleh pajak, jadi harus dikurangkan beban gaji karyawan ini sebesar 60 juta. Nah, kalau dikurangkan laba, kalau dikurangkan beban, berarti dia masuknya ke koreksi positif. Gitu. Jadi kita masukin di koreksi positif sebesar 60 juta. Berarti kan di poin yang pertama ini, di gaji karyawan ini, bebannya itu kan berkurang kan sebesar 60 juta. Maka pendapatannya itu akan bertambah. Jadi labanya juga akan bertambah. Selanjutnya, di poin 2, ini udah pada paham kan ya? Nanti tolong dipotong aja ya, nggak apa-apa kalau misalnya dia belum paham. Soalnya saya juga takut kecepatan atau bingung juga jelasinnya. Nah, kita lanjut, ada di nomor 2. Harga perolehan kendaraan sebesar 600 juta rupiah. Pengusutan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun. Kemudian di poin ketiga juga sama, yaitu harga perolehan gedung sebesar 2,5 M dengan umur ekonomis 25 tahun disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, ini kita barengin aja ya untuk poin 2 dan 3 karena sama-sama penyusutan. Kita masuk ke sheet yang daftar aset tetap. Nah, di sini. Nah, di sini emang agak rumit ya, nanti kalau misalnya bingung tolong ditanyakan. Nah, tadi kan ada kendaraan. Kendaraan ini tahun perolehannya itu tanggal 15 bulan Januari 2020. Nah, ini tuh didapatkan dari mana? Dari Word. Nih, ada di sini. Nih, ada di sini ya, tanggal perolehan dan harga perolehan. Jadi ini disalin aja sih. Jadi harga tahun perolehannya itu kan bulan Januari sebesar 600 juta. Kemudian bangunan tahun perolehannya itu di bulan September nih, di bulan 9 Agustus September ya berarti. Di bulan September awal sebesar 2,5 M. Nah, menurut perhitungan secara akuntansi atau secara komersial itu umur ekonomisnya 5 tahun kalau kendaraan, tapi kalau bangunan selama 25 tahun. Nah, kan penyusutan menggunakan garis lurus ya. Di sini ada rumusnya. Yaitu rumus penyusutan garis lurus, yaitu harga perolehan kurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, di sini hasilnya itu 120 juta. Di sini dapat dari mana? Dari 600 juta dibagi 5. Ini kita ulang aja ya. 600 juta dibagi 5. Nih, 120 juta. Udah paham? Jadi penyusutannya itu menggunakan garis lurus kan. Jadi rumusnya itu harga perolehan dibagi dengan umur komersial, umur ekonomisnya. Jadi 600 juta dibagi 5. Jadi untuk penyusutan secara komersial itu 120 juta.
Kemudian untuk bangunan perolehannya itu kan 2,5 M ya, 2,5 miliar. Kemudian dibagi aja dengan umur ekonomisnya. Jadi 100 juta nih, 2,5 dibagi dengan 25. Jadi 100 juta untuk penyusutan komersial bangunan. Ini kita jumlahkan menjadi 220 juta. Udah paham kan untuk perhitungan penyusutan secara komersial, tinggal dibagi harga perolehan, dibagi umur ekonomis. Nah, selanjutnya kita lanjut saja. Kalau misalkan berdasarkan ketentuan fiskal atau ketentuan perpajakan, untuk kendaraan itu dihitungnya 4 tahun, sedangkan untuk bangunan selama 20 tahun. Ya, kalau misalkan komersial 5 dan 25 tahun, kalau misalkan fiskal 4 dan 20 tahun. Nah, untuk perhitungannya itu sama, tinggal harga perolehan nih, harga perolehan 600 juta dibagi dengan 4. Ini kita ulang aja, 600 juta dibagi 4. Nah, 150 juta. Nah, untuk bangunan, ada yang tahu gimana caranya? Ada yang tahu nggak nanti bisa dapat max untuk menambah-nambahin nilai workshopnya? Ini pada kemana ya? 2,5 bagi 20, Kak. Ya, benar, 2,5 dibagi 20 ya umur ekonomis fiskalnya. Oke, boleh ditulis namanya di kolom chat Jimit. Nama sama NPN ya. Oke, jadi untuk penyusutan fiskal juga sama ya, yaitu harga perolehan dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, untuk kendaraan itu 150 juta, untuk bangunan 125 juta. Kemudian di total menjadi 275 juta. Nah, ini kan ada selisih ya, penyusutan komersial dengan fiskal. Tuh ada selisih, 120, 150, 100 sama 125. Jadi dikoreksi fiskal. Koreksi fiskalnya berarti 120 dikurang 150 yaitu minus 30 juta. Sedangkan untuk bangunan 100 dikurang 125 minus 25 juta. Ditotalkan menjadi 55 juta. Gitu. Jadi koreksi fiskalnya itu selisih dari komersial dengan fiskal. Nah, karena komersialnya lebih besar daripada fiskal, maka ini koreksi negatif. Nah, selanjutnya, nah ini koreksi fiskal negatif, di sini ada infonya ya. Nah, selanjutnya untuk nilai sisa akhirnya itu dari mana? Nilai sisa akhirnya ini kita hitung dulu ya. Penyusutan secara komersial dan penyusutan yang nilai sisanya. Karena apa namanya, kalau misalkan kendaraan kan dari bulan 1 ya, bulan 1, nah nilai sisa itu kan akhir tahun kan, nih nilai sisa akhir tahun, berarti tinggal dibagi aja, tinggal 600 juta dibagi 120 juta, nah fiskalnya ini masih sama, karena ini full 12 bulan nih yang ini nih, yang bangunan itu full 12 bulan, jadi perhitungannya masih sama. Sedangkan kalau bangunan itu dia beda. Dia dari bulan 2019 tapi dari bulan ke-9. Nah, kita hitung dulu. Menurut komersial, cara hitungnya itu 4 dibagi 12 dikali 600 dibagi 5. Ini kita ulang aja ya. Nih, di sini saya tulis rumusnya deh. Biar pada nggak bingung. 4 dibagi 12 dikali 2,5 M dibagi 25. Nah, ini untuk tahun 2019. Perhitungannya itu 4 dibagi 12 dikali, ini 2,5 M. Nah, jadi 4-nya itu dari mana? Kan tadi harga tahun perolehannya itu kan di bulan ke-9 awal ya. Berarti kita hitung sampai Desember itu masih sisa 4 bulan, yaitu September, Oktober, November, Desember kan. Berarti masih ada sisa 4 bulan, dibagi dengan 12 nih. 4 dibagi 12 dikali 2,5 nih
harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Nah, itu merupakan nilai sisa akhirnya. Ini kita hitung aja. 4 dibagi 12 dikali harga perolehan dibagi dengan umur 33 juta,333. Ini untuk komersial, sedangkan untuk fiskal ini sebenarnya bedanya di ini aja sih, di tahunnya. Ini saya tulis aja ya. Komersial ini fiskal. Dibagi 12 dibagi 20. Ini ya dibagi 20 karena umur ekonomisnya itu 20, maka hasilnya itu 41 juta,666. Jadi untuk komersial dan fiskal itu beda ya. Selanjutnya untuk tahun 2020 ini sebenarnya masih sama kayak perhitungan di atas, karena kan tahun 2020 berarti dia dari awal sampai akhir Desember kan, selama 12 bulan. Ini masih sama perhitungannya, tinggal 2,5 dibagi dengan 25 yaitu 100 juta, kemudian 2,5 dibagi dengan 20 yaitu 125 juta. Nih. Jadi kalau ditotalkan, kalau komersial itu 133,33, kalau misalkan fiskal itu 166.666.667. Udah paham belum? Ini untuk gedung, ini untuk kendaraan. Nah, maka untuk nilai sisa akhirnya, ini dapat dari mana, ada yang tahu? Ini tinggal dikurang aja ya. Dikurang dengan nilai sisa akhirnya nih. Nilai sisa akhir ini. Nih. 600. Itu untuk nilai sisa akhir. Jadi untuk nilai sisa akhir itu dari harga perolehan 600 juta dikurang dengan penyusutannya. Penyusutan tahun 2020 untuk kendaraan kan 150 juta ya. Kita pakainya yang ini, yang fiskal. Karena yang dicari itu nilai sisa akhir tahun fiskal. Kemudian untuk nilai sisa akhir tahun fiskal bangunan, ada yang tahu? Nah, untuk nilai sisa akhir tahun fiskal yang bangunan itu sama ya, kayak kendaraan, tinggal harga perolehan dikurangkan dengan penyusutannya, yaitu jadinya 2,333 M. Oke, untuk yang poin 2 sama 3 itu udah ya. Nanti yang ditulis tuh yang ini nih, yang dimasukkan ke koreksi fiskal positif dan negatifnya. Ini kita langsung masukin aja. Koreksi fiskal, penyusutan kendaraan, penyusutan mobil nih. Nih ya, dapatnya 30 juta untuk kendaraan dan 25 juta untuk gedung. Udah paham kan ya? Untuk poin 2 dan 3. Ini dapatnya dari sini. 30 dan 50. Nah, karena ini koreksi fiskal negatif, maka dia akan mengurangi pendapatan ya. Dia akan mengurangi pendapatan dan menambah beban. Jadi beban penyusutannya itu bertambah menjadi 150. Kan tadinya dia 120 kan menurut komersial. Sedangkan menurut fiskal, karena tadi ada koreksi, di sini 30 juta, maka bertambah jadi 150 juta bebannya itu. Dan penyusutan juga sama kan, awalnya itu 100 juta, kemudian ada koreksi negatif sebesar 25 juta, maka bebannya itu menjadi bertambah 125 juta. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk biaya pemasaran termasuk nomor 4, biaya pemasaran termasuk biaya promosi sebesar 15 juta yang tidak didukung bukti sah. Nah, ini karena tidak didukung bukti sah itu
tidak diperkenankan oleh ketentuan perpajakan atau menurut laporan keuangan fiskal. Nah, itu tidak dianggap. Jadi kita koreksi biaya promosi pemasaran ya. Nah, 15 juta. Karena dia tidak dianggap sebagai beban oleh fiskal atau oleh perpajakannya. Kan tadinya 87 juta ya. Nah, kemudian nggak dianggap 15 juta, berarti bebannya itu berkurang menjadi 72 juta. Nah, selanjutnya di sini juga ada informasi tambahannya ya, kalau misalkan kalian nanti bingung. Kemudian untuk poin 5, biaya penelitian dan pengembangan termasuk di dalamnya dilakukan di luar negeri. Nah, di luar negeri ini juga tidak dianggap oleh perpajakan. Nah, ini akan menjadi pengurang. Biaya penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan sebesar 25 juta. Ini kasusnya sama kayak yang tadi, yang pemasaran ya. Dia tidak dianggap oleh perpajakan sebesar 25 juta. Jadi dia menjadi pengurang dari beban ini. 75 juta dikurang 25 juta menjadi 50 juta berarti. Oke, kita lanjut. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya pulsa untuk manajer dan direktur. Nah, ini karena untuk manajer dan direktur, dia tuh tidak dianggap secara full atau 12 jutanya. Dengan biaya itu. Oh, ini, sorry. Ini tidak setengahnya ya, karena ini udah total dari manajer dan direkturnya 12 juta. Jadi yang dimasukkannya itu 12 juta. Oke, kita lihat. Listrik dan telepon. Oh, ini tetap setengah-setengah ya, sorry. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya pulsa untuk manajer dan direktur. Nah, ini karena sebagian itu kan setengah-setengah itu ada pekerjaan kantor dan pekerjaan pribadi kan. Nah, itu tidak dianggap semua tuh 12 juta. Jadi harus setengah-setengah. Jadi 12 juta dibagi 2 menjadi 6 juta. Nah, ini dimasukin ke koreksi fiskal positif menjadi pengurang. Dari 88 juta kemudian tidak dianggap sebesar 6 juta menjadi totalnya adalah 82 juta untuk biaya listrik dan telepon. Oke, kita lanjut. Di dalam biaya administrasi kantor terdapat biaya pembelian ATK karyawan sebesar 2 juta yang tidak ada bukti pembayarannya. Di sini ada yang tahu nggak ini masuk ke koreksi apa? Positif atau negatif? Dia tidak ada bukti pembayarannya. Jadi tidak dianggap oleh pajak. Ya udah, ini saya jawab. Ini masuknya ke koreksi fiskal positif. Besar 2 juta. Administrasi kantor. Nah, ini juga menjadi pengurang ya. Menjadi pengurang dari bebannya itu sebesar 96 juta. Nah, kan dikurangin 2 juta menjadi 94 juta. Oke, kita lanjut. Untuk poin 8. Pendapatan di luar usaha, pokok perusahaan meliputi untuk 8A itu bunga deposito sebesar 25 juta dan belum dipotong pajak 20%. Nah, ini masuknya ke koreksi fiskal negatif nih. Penghasilan dari luar usaha itu sebesar 25 juta. Nah, kalau misalkan masuk ke ke koreksi negatif karena ini penghasilan, ini menjadi pengurang. Tapi kalau dia beban itu menjadi bertambah. Tapi kalau misalkan penghasilan dia menjadi pengurang, kan jadi tadinya 175, kemudian penghasilan dari luar usaha itu tidak dianggap 25 juta, maka laporan keuangan fiskalnya itu menjadi 150 juta. Gitu. Nah, kemudian untuk pendapatan dividen 150 juta untuk penyertaan kepemilikan sebesar 20% pada PT Saksi. Sudah dipotong PPh 23 sebesar 15%. Nah, ini tuh masuknya ke SPT ya nanti. Jadi APAN B ini masuknya ke SPT. Ini jangan lupa nanti kita masukin ke SPT. Nah, untuk koreksi fiskalnya ini udah semua ya. Oh, ini ada biaya sumbangan korban banjir. Nah, ini kan kalau misalkan di komersial ada, itu tuh tidak dianggap yang ada di PPT. Tadi di PPT itu ada informasi kalau misalkan sumbangan banjir itu tidak dianggap oleh fiskal.
gitu. Jadi walaupun dia nggak ada informasinya, misalkan kan di sini nggak ada informasinya nih, tapi di laporan keuangan komersial dia ada jumlahnya. Nah ini tetap dikurangkan. Jadi 50 juta tidak dianggap, jadi 0. Nih, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan tidak dianggap. Gitu ya. Nah, kemudian sudah selesai semua untuk beban dan penghasilannya. Nah, ini ditotalkan menjadi 158 juta untuk koreksi fiskal positif dan 55 juta untuk koreksi fiskal negatif. Nah, ini kita masukin ke biaya usaha. Gitu, paham kan? Jadi, totalnya ini, total laporan keuangan fiskal positif, ini kita masukin ke biaya usaha, jadi 158 juta, dan negatifnya itu 55 juta. Nah, berarti udah dikerjain semua kan? Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya 158 juta, kemudian negatifnya itu menjadi 80 juta, ini dijumlahin. Ya udah paham semua di sini. Nanti kita mau lanjut ke ini sih, rekapitulasi. Dia bingung nggak? Oke, ya udah kita lanjut aja. Kita lanjut ke sheet koreksi fiskal. Nah, ini tuh merupakan rekapitulasi dari koreksi-koreksi yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini direkapitulasi ke sheet yang ini. Untuk biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekretaris itu 60 juta ya, dari gaji karyawan ditambah biaya listrik dan telepon. Kemudian untuk harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebesar 50 juta. Lalu penyesuaian fiskal positif lainnya ini dari biaya pemasaran, biaya litbang, dan biaya administrasi kantor, yaitu sebesar 42 juta. 42 juta. Nah, ini jika ditotalkan itu 158 juta. Ini sama kayak total yang ada di sini, yang di sini dan di sini. Ya, jadi harus sama. Kalau misalkan nggak sama berarti ada kesalahan ya. Nah, kemudian untuk penyesuaian fiskal negatif, ini ada selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal, yaitu dari 30 juta dari penyusutan kendaraan dan gedung sebesar 25 juta. Jadi totalnya itu 55 juta. Jadi untuk koreksi fiskal negatif itu sebesar 55 juta rupiah. Nah, ini masih sama ya, kayak ini. Nih. Nah, ini kenapa nggak dimasukin 25 juta? Karena ini bukan masuk dari biaya gitu. Jadi ini masuknya tuh nanti ke SPT lagi. Dia dihitung di SPT lagi. Ya, untuk koreksi fiskalnya ini tuh udah selesai semua. Daftar komisaris ini tinggal dihitung aja sih, bagi T4 dibagi dengan C7. Jadi untuk Ira Nadira itu komposisi kepemilikan sahamnya itu sebesar 40%, dari 10 juta dibagi dengan 25 juta. Nah, ini juga sama, 10 miliar dibagi dengan 25 miliar. Kemudian Indra Wiguna 5 miliar dibagi 25 miliar. Jadi untuk komposisinya itu dia 20%. Kalau Agus itu 40% dan Ira 40%. Nah, ini informasi kayak yang ada di Word sih. Susunan pengurus. Nah, kemudian ini juga yang tadi ya, untuk perhitungan yang tadi. Jadi kalau misalkan ini emang agak rumit, nanti kalau misalkan emang bingung, tolong tanya aja ke saya. Boleh di PC atau di grup juga boleh. Kalau misalkan malu bertanya di sini. Nah, ini juga ada kelompok-kelompok dari aset ya, menurut pajak. Jadi menurut pajak dan menurut akuntansi itu beda. Nah, kalau menurut pajak tuh yang seperti ini gitu. Oke, untuk perhitungan itu udah selesai. Sebenarnya tinggal masuk SPT sih. Ini ada mau saya jelasin lagi nggak? Ini pasal 25 itu tuh dia kayak dia tuh bayar per bulan pajak penghasilannya, karena untuk meringankan si perusahaan PT Mandiri Karyanya ini pajak pasal 25 di tahun sebelumnya gitu. Ini dibayar setiap bulan karena totalnya itu kan 900 juta. Kalau langsung bayar 900 juta kan itu terlalu besar ya untuk perusahaan. Jadi dibayar setiap bulannya yaitu sebesar 75 juta. Oke, ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya nanti pas masuk SPT itu tinggal dipindah-pindahin aja sih. Dari angka-angka ini ada yang dipindahin sama ada yang ditambahin sedikit.
Jadi mungkin intinya tuh di perhitungan ini. Jadi kalau misalkan kalian bingung di perhitungan ini, itu nanti malah susah ke SPT-nya, malah nanti salah kesana-sananya gitu. Jadi kalau misalkan mau ditanya, ini boleh ya? Atau kita lanjut aja ke SPT? Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke SPT aja ya. Nah, untuk SPT-nya semuanya dibuka karena kan udah dikirim di grup ya oleh Febri. Jadi dibuka nanti kita isi sama-sama ya. Nanti soalnya di ya udah disiapin semuanya untuk Oke, Kak. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Nah, untuk pengerjaan SPT itu dimulai dari belakang. Dari sini, dari penyusutan ke transkrip, kemudian ke formulir 17716, 54321 dan 1771 induknya. Jadi dikerjakan dari paling belakang ini kita isi NPWP. Ini pada lihat di HP masing-masing aja ya untuk profil perusahaan. Biar apa namanya nggak usah bolak-balik. Ini kita isi NPWP-nya itu 02 025 kemudian 456 9 521 000. Nah, untuk nama wajib pajaknya itu PT Mandiri Karya. Bentar ya, ini laptopnya error. Udah, ini ada yang tahu ya kenapa? Oh, udah bisa. Oh, nggak bisa. Sebentar ya, teman. Ini nggak usah dispasi aja ya, biar bisa ditulis full. Bisa Kak, aku. Bisa ya? Kok punya aku nggak bisa ya? Bisa. Bentar. PT spasi Mandiri spasi Karya. Oke, sebentar ya. Iya, Kak. Oh, ini kayaknya nggak bisa.
iya bisa. Makasih ya. Oh iya, Iya, Kak. bisa ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk NPWP sama nama wajib pajaknya itu udah diisi, kemudian tahun pajaknya ini kita isi ya, yaitu tahun pajak 2021. Nah, ini tuh nanti bakal kita lanjutin ke bawah kalau misalkan yang di atas ini udah pada semua kan ya, untuk NPWP, nama wajib pajak, dan tahun pajaknya. Kalau misalkan udah, kita lanjut aja ke SPT-nya. Di sini kan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, ini berarti untuk penyusutan aset ya. Tadi kan ada kendaraan, ini kita tulis kendaraan. Kak, maaf ganggu, Kak. Iya, boleh. Boleh bertanya, Kak? Iya, boleh. Ini yang 2021 itu bukannya di pertanyaannya tahun pajaknya 2019, Kak? Yang mananya tuh ya? Yang di Word. Yang di Word. Paling bawah, Kak. Hasil SPT tahun pajak. Oh iya. Ya kan? Tapi ini seharusnya Benar ya, Kak? Iya, benar-benar. Pertanyaan kamu benar, ini salah sih 2021 ya. Karena perhitungan kita juga tadi 2020 dan 2021. Makasih ya, udah ditulis namanya. Oh iya, Kak. Iya, di sini nih. Nih, harusnya 2021 tetap ya. Jadi, kalau misalkan ada yang salah-salah lagi, boleh dikoreksi ya. Makasih. Oke, kita lanjut. Sama-sama, Kak. Iya. Kita lanjut, tadi kan ada kelompok 1 itu kendaraan. Nah, kendaraan ini, perolehannya ini di tahun 15 Januari ya. 15 Januari 2020. Nah, kemudian untuk harga perolehannya itu 600 juta rupiah. Untuk angka-angkanya atau informasinya bisa dilihat di HP ya. Karena kalau nanti layarnya dibagi dua, takutnya kecil. Jadi saya juga lihat di HP untuk informasi-informasinya. Kemudian untuk nilai sisa buku fiskal itu 450 juta nih yang tadi di sini. Nih ya, 450 juta untuk nilai sisa akhirnya. Oke, kita masukin aja. 450 juta. Nah, ini untuk penyusutannya itu menggunakan garis lurus. Kemudian fiskalnya itu juga garis lurus. Nah, untuk nilai penyusutannya itu juga bisa dilihat dari perhitungan yang tadi itu sebesar 150 juta ya. Nih, dari sini. Oke, di sini udah sama semua. Jadi untuk bulan atau tahun perolehannya itu 15 Januari 2020, untuk harga perolehannya itu 600 juta, kemudian untuk nilai sisa bukunya itu 450 juta, dan penyusutannya itu 150 juta. Nah, nilai sisa buku fiskal ini dari perhitungan 600 juta dikurang 150 juta. Itu 150 juta juga ada di perhitungan yang ada di Excel tadi. Oke, kalau udah kita lanjut aja ke kelompok 2. Kelompok 2 nggak ada ya, ada kelompok bangunan. Tadi kan cuma ada kendaraan dan bangunan ya. Berarti ini kita masukin aja gedung. Nah, di perolehannya itu tanggal 10 September 2019.
September 2019. Nah, untuk harga perolehannya itu bisa dilihat yaitu 2,5 M. Kemudian untuk nilai sisa bukunya ini kita bisa lihat di di perhitungan. Ini ya, 2 miliar 333 juta. Ini kita masukin. miliar 2,3 M. Kemudian penyusutannya juga sama menggunakan garis lurus. Juga garis lurus. Untuk penyusutannya itu totalnya 125 ya. Ini dari sini. Nah, dari sini ya, penyusutan fiskal gedung atau bangunan itu 125 juta. Udah sama semua belum? Kalau udah, ini kita lanjut jumlah penyusutan komersial. Jumlah penyusutan komersialnya itu 220 ya, nih. Jumlah penyusutan komersial 220 juta. Jadi untuk selisihnya atau selisih penyusutan yaitu sebesar 55 juta. Udah sama kan ya? Kalau udah sama, kita mau lanjut nih. Iya, ada yang mau ditanyakan? Tunggu, Kak. Belum. Oke. Ini coba dicontohin semua ya, maksudnya dikerjain juga. Nah, kemudian kalau misalkan udah, ini kita isi ya. Misalkan 31 Desember 2021. Nah, ini ceritanya nanti ada cap atau tanda tangan. Oke, kalau misalkan udah, kita lanjut ya. Udah pada semua? Udah, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, ini tuh harusnya kita isi dari sini ya. Biar ngeling. Bentar. Oh iya. Maaf ya semuanya, ini kita harusnya isi NPWP, terus nama wajib pajak, jenis usaha itu diisi dari sini, biar nanti ngeling ke belakang. Nih, ini kan kalau misalkan kita isi dari belakang, itu nanti ke depannya belum ya. Jadi kita malah isi dari ulang lagi. Jadi kita isi dulu ya dari awal. Maaf ya semuanya. Kita isi NPWP-nya. Oke, Kak. Oke. Dari depan ya. 2025 456 9 521 000. Nah, kemudian untuk nama wajib pajaknya itu PT Mandiri Karya. Nah, ini kita coba lihat. Nah, nanti dia bakal ngeling ya ke belakang. Kemudian jenis usahanya itu apa ya tadi? Perdagangan umum atau list perdagangan umum.
Nah, untuk jenis usaha itu perdagangan umum, terus nomor teleponnya itu 021 989 0021 589 6514 6514. Oke, udah. Kemudian untuk periode pembukanya itu kan tadi dari Januari sampai Desember. 01 2021 12 2021. Kemudian ini negara domisili kantor pusat kan nggak ada informasi ya, ini juga khusus BUMT, ini kita nggak usah tulis. Kemudian tahun pajaknya nih jangan lupa diisi 2021. SPP pembetulan enggak ya, karena kan kita baru ngisi, bukan pembetulan, jadi ini nggak usah di checklist. KLU tadi kayaknya ada deh, bentar. 52.000. 52.000. Oke, kalau udah itu nanti bakal nge-link ke belakang ya. Tuh, jadi kita nggak usah isi lagi. Tadi saya lupa dari belakang, jadinya harus manual. Ini udah semua belum? Ini dilihat ya, biar sama. Sudah, Kak. Oke, Lihat. kalau udah. Apa? Lihat yang penyusutan tadi. Oke, ini penyusutan. Yang 220 itu dari mana ya, Kak? 220 ini dari penyusutan komersial yang dari perhitungan ini. Nih, 220. Kalau yang penyusutan fiskal yang ini 275. Kak, yang Excel-nya yang ini dikirimkan ya, Kak. Oh, Minta tolong ya, Kak. Mau dikirim sekarang aja ya? Iya, Kak. Oke, bentar ya. Ya, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Udah kan ya? Saya udah kirim ke grup. Oke, kalau udah kita lanjut. Oh, ini saya share screen lagi dulu. Kalau udah semua, kita lanjut ke transkrip. Nah, transkrip ini transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi ini sebenarnya udah ada di laporan keuangannya, jadi kita langsung copy-copy aja sih sebenarnya. Nih, ada di sini ya. Yang tadi saya kirim filenya di perhitungan, terus kalian buka laba rugi.
Nih, ada di sini. Kalau misalkan gaji biaya-biaya yang atau kos yang nggak ada, ini taruh di sini berarti di neraca. Nih, seperti yang nomor 1 kan kas dan setara kas. Itu lihat di laporan neraca berarti kalau nih, kas berarti sebesar 30 juta. 30 miliar, sorry. Nah, kalau udah kita lanjut ke bawah-bawahnya nih, Bang. Bang juga sama, ini tinggal diketik ulang aja ya. 7,8M. Kemudian piutang itu 1,650. Selanjutnya piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa kan nggak ada, terus piutang-piutang lain nggak ada, itu cuma ada piutang pihak ketiga. Selanjutnya uang muka juga nggak ada ya, ada persediaan nih. Persediaan kita masukin 1,750. Bis itu PPN masukan nggak ada, sewa dibayar di muka juga nggak ada, aktiva lancar lainnya nggak ada. Ada aktiva tetap ya, beda aktiva tetap dengan aktiva lancar. Kemudian piutang jangka panjang juga nggak ada. Nah, ini tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan itu kita lihat dari sini harga perolehannya ya. Nih, kita lihat dari sini. Tadi tanah itu 2,5. Kemudian aktiva tetap lainnya itu berarti kita masukin bangunan ya. Kendaraan itu 600 juta. Nah, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, penyusutan itu kita lihat di sini 73. Bentar. Penyusutan itu 1. Sebentar ya. Akumulasi penyusutan. Ini nih, akumulasi penyusutannya dari sini ya, 473 juta. Nah, udah sama semuanya. Kemudian nanti totalnya itu 43.826.666.667. Untuk yang ini aktiva. Kalau udah sama, kita lanjut ke yang pasifa. Yang pasifa hutang itu ada ya, 1,750. Selanjutnya ke bawahnya nggak ada, adanya modal saham ya. Modal saham itu nih ya, dari sini nih 25 miliar. Selanjutnya agregat saham nggak ada, laba ditahan. Ditahan ini ada ya, 11 miliar. Selanjutnya laba ditahan tahun ini ya 5,4 miliar. Nah, kalau udah nanti nilai pasifa dan aktivanya tuh harus sama nih, 43 miliar, 8. Coba dicek dulu udah sama belum? Sama, Kak. Oke, kalau udah sama, berarti kita lanjut ke bawah.
Ini kita jadikan satu layar aja deh. Nah, ini dimasukinnya dari laporan laba rugi. Kalau yang tadi kan dari neraca ya. Kalau ini dari laporan laba rugi. Ini kita masukin aja. Ini bagi lagi ya. Penjualan. Kita lihat di laporan laba rugi. Penjualan. Kemudian 12.750 ya. Yang ini penjualan. 12.750. Nah, kemudian pembelian itu 5340 Kak. 5340 ya? Iya Kak. Oh iya benar. Oke. 5340. Nah, terus saldo barang dagangan akhir itu 1,5 Kak. 1750 ya bukannya? Kan persediaan Bukan akhir. Itu yang dagangan akhir bukan Kak? Iya. Yang ini kan Oh iya. yang C, 1C. Tadi Iya Kak. 1750. Oh iya, kamu udah tulis namanya belum? Udah Namanya Kak. Udah Kak. Oke. Terus harga pokoknya 2 ditambah 3 dikurang 4. Sebentar. Oh iya, awal belum ya? Kalau awal yang tadi berapa itu? 15 Kak. Oh, 15. Iya, benar. Yang akhirnya 1750 Kak. Oke, makasih ya. Soalnya ribet kalau dua layar ini. Nanti kalian udah lihat di HP aja ya perhitungannya. Iya benar Kak. Satu layar. Iya aku Biar dari nggak HP dua layar. Kak. Oke, makasih. Terus saldo akhirnya 1750 ya baru ya? Nah, selanjutnya ini juga udah otomatis beban penjualan. Nah, beban penjualan ini kita masukinnya dari sini. Di pemasaran. Nih ya, kalau misalkan apa namanya? Yang beban penjualan itu biaya pemasaran. Mana pemasaran? Ini 72 juta. Terus sebentar. Oh, ini kita masukinnya masih yang komersial ya. Karena nanti yang di sebelah di slide selanjutnya atau di sheet selanjutnya itu baru perhitungan yang fiskal. Ini tetap kita masukin pemasaran yang 87 juta. Berarti biaya beban penjualannya itu 87 juta. Selanjutnya beban umum dan administrasi itu dari biaya pemasaran 2 juta. Beban umum dan administrasi. Dia.
Nih dari sini ya, kalau yang beban umum dan administrasi, karena kan beban pemasaran itu tadi udah dimasukin ke beban penjualan. Jadi untuk beban umum dan administrasi itu ditotalin dulu semuanya. Ditotalin itu 2,4 miliar, kemudian dikurang dengan biaya pemasarannya 87 juta. Jadi 2,336. 2,336. Nah, kemudian untuk penghasilan ini udah otomatis 5237. Selanjutnya bagian laba rugi. Oh ini. Penghasilan atau beban lain. Nah, tadi kan ada bunga deposito sama dividen ya. Di sini. Bunga deposito. Ini kan 175 bukan, Kak? Iya, 175 benar. Dari yang sini. Itu kamu dapat dari mana? Itu dari yang di ituan kakaknya, apa di Excel-nya. Oh iya, ini 175 ya. Betul. Ya.